Shalom. Hidup dalam kekosongan jiwa, pernahkah saudara mengalaminya? Seringkali seseorang harus mengalami dulu krisis di dalam hidup, baru kemudian menyadari kekosongan jiwa. Seorang guru Alkitab dengan bijak suatu kali berkata, cepat atau lambat, Allah akan membawa umatnya yang merasa memiliki segalanya ke tempat di mana mereka tidak memiliki apapun selain Dia. Tanpa kekuatan, tanpa penjelasan, tanpa apapun kecuali Dia. Tanpa pertolongan Allah, mereka akan hancur. Dia kemudian bercerita bahwa ada orang yang datang kepada seorang pendeta dan kemudian berkata, hidup saya benar-benar hancur. Pendetanya bertanya, seberapa parah? Dia kemudian menutupi kepalanya dengan tangannya dan dia berkata, sangat parah. Sehingga satu-satunya yang saya miliki, yang masih tersisa di dalam hidup hanyalah Allah. Wajah pendeta kemudian berseri-seri dan dia katakan, dengan senang hati, saya meyakinkan Anda bahwa kalau hanya Allah yang Anda miliki, maka Anda memiliki kekuatan yang lebih daripada cukup untuk memperoleh kemenangan besar. Saudara yang terkasih, kita hidup di dalam dunia yang tanpa arah dan serba kacau. Kesuksesan menjadi lebih penting daripada jiwa kita yang terisi. Kita seringkali menggantikan hal-hal yang tidak penting dengan sesuatu yang kemudian kita anggap itu lebih berguna, lebih baik kalau kita memiliki. Kita tidak bisa lagi melihat keluarga itu juga menjadi hal yang paling utama. Menganggap remeh, pernikahan itu menjadi sebuah permainan, anak-anak tidak lagi peduli, tidak ada rasa hormat, tidak ada lagi kesetiaan. Kita mencari pujian manusia lebih daripada pujian Allah. Tanpa sadar kita menjalani rutinitas terus-menerus setiap hari dan kita tidak lagi memerlukan Allah. Padahal jiwa kita kosong dan lelah. Saudara, jika saudara lelah menjalani kehidupan ini, cobalah berhenti sejenak. Luangkan waktu yang cukup untuk memeriksa kehidupan yang selama ini dijalani. Saudara, umumnya mereka yang kelelahan menemukan bahwa jiwa mereka itu terlalu lama mengembara dan hidup di dalam kekosongan. Begitu lama sampai kemudian dianggap sebagai kewajaran. Sangat menyedihkan jika kita terjebak di dalam pemikiran bahwa orang penting sudah pasti sibuk. Jika saya sibuk maka pasti saya orang penting. Makin sibuk makin pentinglah saya. Padahal sesungguhnya jiwa kita syarat dengan kegelisahan dan tidak lagi memiliki tujuan. Tidak terawat dan sudah kosong. Tentu ini sebuah kebohongan. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada malapetaka yang lebih mengerikan daripada kehidupan rohani kita ini yang mengalami kelelahan, kekosongan dan tidak terawat. Saudara, padahal prioritas terbesar kehidupan orang percaya, orang yang sudah ditebus adalah memberi nutrisi yang cukup bagi jiwa sehingga kerohanian kita tidak menjadi stagnan. Hal yang berbeda yang disampaikan oleh pemazmur ketika dia menyampaikan tentang kerinduan jiwanya akan Allah. Mazmur pasal 42 ayat 2-3 adalah mazmur yang sangat indah. Ketika pemazmur berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudara, ini adalah kerinduan yang penting, yang sangat-sangat mendasar, yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Saudara yang terkasih, sehari-hari kita dihadapkan dengan rutinitas pekerjaan yang dapat mengakibatkan Allah itu terpinggirkan dari sudut kehidupan. Desakan, tuntutan pekerjaan apapun tiba-tiba saja mematikan kepekaan rohani kita. Tetapi firman Tuhan berbicara untuk kita kembali memiliki kerinduan akan Allah. Saudara, dalam relasi keluarga itu seringkali digambarkan relasi segitiga seperti ini. Saudara, saya memiliki kertas segitiga seperti ini. Ini menggambarkan relasi antara kita dengan pasangan kita dan juga dengan Allah. Allah, suami, istri. Saudara, ketika saya melipat kertas ini, makin ke atas saya lipat, makin menuju sudut atas, maka yang terlihat adalah relasi suami dan istri itu makin dekat.
Saya lipat terus menerus, makin lama makin ke atas, makin lama makin pendek. Maka jarak antara suami dan istri makin lama juga akan makin lebih pendek, makin dekat satu dengan yang lain. Saudara, artinya apa? Ketika suami dan istri mengisi jiwa mereka dengan Allah, memberikan nutrisi bagi jiwanya itu dengan Allah, memiliki relasi yang baik dengan Allah, maka tentu relasi dia dan pasangannya akan lebih dekat. Konflik demi konflik terjadi di dalam rumah tangga, terjadi karena kekurangan nutrisi jiwa sang suami ataupun istri akan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dengan begitu banyak tuntutan yang dibebankan kepada kita, kita tidak jarang merasa frustasi dan tertekan. Namun ingatlah untuk secara khusus, secara sengaja mengambil langkah mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus berbalik, bertobat datang kepada Allah. Kita tidak akan dapat merasa puas di dalam hidup dengan kehadiran Allah yang minim. Kita harus berhenti sibuk dengan diri sendiri untuk mendengarkan suara Allah. Jonathan Edwards menuliskan sebuah paragraf daripada sebuah buku tahun 1723. Dia katakan begini, "Aku bertekad akan terus menerus sebaik dan setekun mungkin dan dengan disiplin paling ketat untuk memeriksa keadaan jiwaku, supaya aku bisa mengetahui sungguhkah aku mengutamakan Kristus atau tidak. Agar ketika ajalku tiba, aku tidak punya penyesalan karena lalai bertobat dari kesalahan itu." Saudara, saya pikir ini adalah satu peringatan yang baik dari Jonathan Edwards. Ketika berbicara tentang jiwa kita yang harus diisi dengan Tuhan, maka kita perlu memeriksa setiap kali, terus menerus. Dan itu menjadi tekad kita. Periksalah apakah kita sungguh mengutamakan Kristus. Jangan sampai kita lalai dari hal itu. Karena Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati keluarga kita. Amin.